Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Carlos Luis Fernando. Saya dari kelas TI235. Tujuan saya untuk membuat video ini, saya ingin mendemonstrasikan hasil web saya yang telah saya buat selama 1 semester ini. Nah, saya membuat web ini itu tentang laundry. Dan laundry saya menamakan Marshall Laundry DB. Dan untuk alasan saya mengambil ide ini, laundry ini, karena di masa yang sekarang banyak orang-orang yang berkeluarga ini sangat sibuk, dua-duanya kerja, dan pasti keluarga itu pasti sangat tidak bisa menghandle pekerjaan rumah seperti menyetrika atau mencuci. Jadi saya membuka jasa laundry ini akan mempermudah seorang orang mengurangi pekerjaan rumahnya. Dan laundry ini adalah usaha yang bisa jadi jangka panjang untuk kedepannya untuk mendapatkan uang. Nah, mungkin itu sudah alasan kenapa saya mengambil ide ini, dan kita akan lanjut untuk menjelaskan fitur-fitur di dalam web saya ini laundry, dan apa saja fitur-fitur program yang saya buat menggunakan database apa, koordinat apa, dan bagian apa. Nah, di web saya ini saya menggunakan database MongoDB. Seperti nama laundry saya itu, nama belakangnya ada DB-nya. Saya menggunakan database MongoDB. Lalu saya backend-nya menggunakan ASP.NET. Lalu front-end-nya saya menggunakan Bootstrap. Nah, untuk di web ini, mungkin yang belum mempunyai akun kita bisa daftar terlebih dahulu. Daftarnya di sini ada nama lengkap, username, email, password, nomor telepon, alamat lengkap. Nah, jika sudah diisi ini semua, kita bisa langsung daftar, klik daftar ini. Dan jika sudah ter-ACC, sudah membuat akun, kita bisa langsung masuk seperti sini. Nah, mungkin penjelasannya di sini saya menjelaskan di halaman admin terlebih dahulu. Halaman admin. Oke, di halaman admin terlebih dahulu ini ada dashboard. Dashboard ini, di sini saya menggunakan total layanan yaitu ada 7. Total pesanan itu yang dipesan itu ada 8. Lalu total customer yang baru masuk di website itu ada 2. Dan pesanan pending atau pesanan yang sedang diproses itu ada 7. Nah, di sini di halaman admin ini sendiri ada kelola layanan. Kelola layanan itu yang saya layanin, yaitu saya melayani itu ada baju, celana, selimut, kaos kaki, handuk, jaket, dan sepatu. Dan di sini juga ada terdiri dari harga dan stoknya untuk per masing-masing barang. Dan ada daftar pesanan. Daftar pesanan ini selama ini ada daftar pesanan ini ada 8 ya. Seperti tadi yang di awal. Lalu sini ada kelola user. Kelola user itu yang masuk di web saya ini seperti customer-nya ada 2. Lalu ada satu ini yaitu admin saya sendiri. Lalu ada laporan konsumen. Nah, laporan konsumen ini seperti di ini total ada 8 pesanan. Laporan konsumen itu meng-sweep hasil pendapatan selama per bulannya atau per tahun juga. Nah, di sini ada 8 pesanan, terdiri ada dari bulan November sampai bulan Januari. Total pendapatan mencapai 211.000. Di sini juga ada total pembayaran, itu ada harga-harga masing-masingnya. Ini bisa langsung dicetak untuk cetak laporan pembayarannya seperti ini. Bisa klik simpan ya. Nanti seperti bisa terdownload sendiri atau kita taruh di ini di file mana kita. Lalu ada laporan pembayaran. Nah, laporan pembayaran itu laporan yang bisa dibuat di halaman admin.
Yang tadi kan ada laporan konsumen total pendapatan dari bulan November dan Januari, bisa diketik di sini laporan pembayarannya itu seperti apa, total pendapatannya seperti apa, total transaksi dibayarnya seperti apa, dari tanggal mulainya dan tanggal selesainya. Dan ini juga bisa cetak laporan seperti tadi, bisa berjalan ya. Oke, mungkin halaman admin terlebih dari seperti ini saja. Lanjut kita ke halaman customer. Kita masuk halaman customer. Oke, kini kita sudah masuk ke halaman customer. Nah, halaman customer ini seperti tadi tuh pelayanan di sini ada baju per kilo ada 15.000, lalu ada celana per kilo 10.000, lalu ada selimut per selimut satu itu 25.000, terus per kaos kaki satu juga ada sepasang itu 3.000, lalu terus ada harga handuk per satu handuk itu ada 15.000, ada jaket ada 20.000 dan sepatu sepasang 25.000. Untuk pesanan sendiri kita bisa misalnya kita akan baju ya, terus tambah jumlah bisa ditambah ya 2 berapa, nah misalnya 6, kita langsung check out konfirmasi pesanan. Nah sini kita bisa memasukkan alamatnya ya, alamat kita agar laundry ini kita ada sistem antar, kita langsung ke alamat yang sudah diisi di sini. Nah masuk sana, ini selesai konfirmasi berhasil. Nah mungkin kita bisa lanjut lagi ya. Nah kita bisa memesan selimut. Nah ini selimut satu ya. Nah lanjut belanja lagi, kita kaos kaki misal berapa pasang, 2 pasang. Nah kita juga bisa lanjut belanja lagi ke jaket. Oke, kita check out jadi alamat, oke, konfirmasi pesanan dan berhasil. Nah ini adalah layanan laundrynya ya. Lalu kita ke keranjang belanja itu seperti tadi ya, kita tuh berbelanja di layanan laundry itu. Lalu detail pesanannya. Nah di sini di halaman ini kita bisa melihat detail pesanan kita yang sebelum-sebelumnya atau yang sekarang. Mungkin sebelum-sebelumnya tuh seperti ini, sebelum-sebelumnya pernah 44.000 ada 2 layanan. Ini kita bisa melihat detailnya, kita apa tuh, jas, jaket dan celana total 44.000. Kita bisa cek kembali lagi, kita cek kembali tadi barusan, kita cek detailnya yang tadi ya, baju 7 kilo ya, cukup banyak ya. Ini hanya mengilustrasikan saja di fitur-fitur web saya seperti ini ya. Kita bisa melihat detail pesanan dan mau tanggal berapa, kita bisa lihat detailnya juga berapa, layanannya juga apa, harganya juga berapa. Nah ini itu kita melihat profil kita yang sudah kita buat. Mungkin ini kita nggak perlu aman-aman juga, karena tujuannya untuk membuat akun ini agar mempermudah customer atau konsumen itu memesan di situs web ini, karena tujuannya agar si admin atau usaha ini, web laundry ini, mengerti atau paham apa yang dipesan oleh customer dan mempermudah usaha juga melihat customer ini memesan apa dan alamatnya di mana ya, seperti ini juga ya. Ada nomor telepon, ada nama lengkap, ada email, ada alamat. Nah tujuannya itu agar si usaha laundry ini tuh tahu misalnya pesanan customer ini sudah selesai dan akan siap antar, kita bisa ditelepon seperti ini teleponnya dan alamatnya. Email hanya mungkin cadangan saja email.
Nah, ini juga masih bisa diedit ya, bisa diedit. Nomornya itu mungkin bisa diganti juga. Nah, kalau misal kita ganti juga 9899, nah itu bisa simpan perubahan di sini. Jadi berubah, simpan perubahan, profile berhasil di-update. Nah, mungkin untuk halaman customer seperti ini saja ya. Bisa dilihat juga ini data yang sudah saya jelasin tadi, isi fitur-fitur apa saja di halaman customer dan admin. Oke, kita log out. Nah, mungkin kesimpulannya adalah usaha laundry ini mempermudah orang-orang yang siang sama siang sibuk-sibuk bisa mengurangi pekerjaannya dengan laundry ini. Dan laundry itu serba murah lah hitungannya, per kilonya itu murah, jadi orang-orang tidak khawatir untuk pekerja rumah yang bisa terkurangi dan tidak terlalu keluar banyak uang. Dan web ini saya menggunakan database MongoDB yang mungkin lebih mudah dan terbiasa juga, sebelumnya sudah membuat juga dengan database MongoDB, dan backendnya menggunakan ASP.NET dan frontendnya menggunakan Bootstrap. Nah, mungkin sekian penjelasan dari fitur-fitur web Martial LaundryDB yang saya buat dalam 1 semester ini. Dan untuk alamat IP-nya belum saya ganti dengan nama ini, masih dengan nama localhost. Mungkin itu saja fitur-fitur yang saya jelaskan di web saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata dalam penjelasan saya untuk mendemonstrasikan web ini. Ya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.